Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Ibu Husna selaku Kepala Sekolah SDN 2 Rulung Raya, yang saya banggakan dan saya hormati Ibu Dewan Guru, teman sejawat dari Ibu Ratna Triana, dan anak-anak Ibu Guru yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, inayahnya sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk berdiskusi. Mungkin nanti ada beberapa yang ingin saya sampaikan sebelumnya, dan salawat serta salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan calon guru penggerak, yaitu berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan dari seorang calon guru penggerak. Nah, hal ini perlu ibu-ibu ketahui bahwa memang Bu Ratna ini mempunyai warga sekolah, di antaranya ada kepala sekolah, ada teman sejawat, ada wali murid. Mungkin visi perubahan nanti akan bersama-sama kita wujudkan demi kebaikan sekolahan ini. Selanjutnya ada kegiatan, beberapa yang rangkaian kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, Bu. Pertama tadi pengantar tujuan diskusi ya, bahwa tujuan hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan visi warga sekolah tentang prakarsa perubahan, tentunya yang akan berdampak kepada murid. Dan selanjutnya nanti akan merumuskan kalimat rumpang. Di situ mungkin ibu-ibu sudah ya Putri Ratna ya sudah dibagikan, dan setelah itu nanti mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Mau dibawa kemana nih arah anak-anak, terutama kan ini kalau calon guru penggerak ini memang tujuannya ke anak ya Bu ya. Tujuannya ke anak, berdampaknya ke anak, sehingga akan imbasnya ke sekolahan ini. Selanjutnya nanti Bu Ratna juga akan mendiskusikan inisiatif perubahan apa sih yang harus dilakukan di sekolah ini. Mungkin itu, dan selanjutnya penutup. Mungkin itu ya Bu Ratna, penyampaian pengantar dari saya. Mudah-mudahan diskusi ini berjalan lancar dan akan membawa perubahan ya Bu ya di sekolah ini. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya monggo Bu Ratna untuk memimpin diskusi hari ini. Saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Sri Narni, MPD, dan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Rulung Raya, Ibu Husna, yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan sejawat, ibu-ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Rulung Raya yang saya hormati. Terima kasih, puji syukur saya aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan di hari ini, yaitu kegiatan pendampingan 2 untuk calon guru penggerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semuanya berkenan hadir, berkenan mengikuti. Dan untuk anak-anak sekalian juga Ibu ucapkan terima kasih sudah bisa mendampingi Ibu di sini. Di sini saya akan berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan SD Negeri 2 Rulung Raya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Nah,
Sebelum kita menuju kepada visi, di sini saya akan merefleksikan dulu tentang modul-modul yang sudah saya pelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi menurut filosofi dari KHD atau Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman kita. Kodrat alam itu bakat, minat, potensi murid, dan kodrat alamnya itu ya kodrat zamannya itu ya saat ini zaman kita yang saat ini, dimana kalau pendidikan yang zaman dahulu kita terapkan di zaman sekarang pun tidak akan sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman kita. Terus yang kedua, pendidikan itu berbudaya, ya sudah pasti. Pendidikan itu berbudaya, kita mengambil budaya lokal kita, budaya nasional kita. Jadi budaya di sekolah kita yang bagaimana kita selaraskan dengan itu. Pendidikan itu berorientasi pada siswa, ya. Pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Jadi di mana pendidikan yang berpihak pada murid itu kita mencari tahu dulu bagaimana karakter murid kita sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang pas buat mereka. Kita pahami dulu murid kita, maunya mereka bagaimana. Nah, akhirnya kita bisa melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, maka mereka akan lebih paham lagi dengan materi yang kita berikan. Terus pendidikan itu harus melahirkan budi pekerti, sudah pasti ya Bu. Kita sebagai guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi kita juga harus memberikan karakter baik, mengenalkan budaya-budaya positif di sekolah, kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti berdoa sebelum belajar, terus berinteraksi dengan temannya dengan baik, tidak berkelahi, dan lain sebagainya. Pendidikan adalah perubahan, ya sudah pasti. Pendidikan itu merubah yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, sudah pasti. Dan pendidikan itu membangun peradaban, ya Bu ya. Pendidikan itu membangun peradaban yang ada di sekolah ataupun di negara kita. Nah, di sini ada nilai guru penggerak. Saya sebagai guru penggerak di sini dituntut untuk memiliki nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi mengenal karakter murid terlebih dahulu, akan seperti apa pembelajaran yang akan dilaksanakan. Terus mandiri, sebagai penggerak saya harus mandiri. Jadi saya bisa mencari solusi sendiri dan mencari sumber-sumber yang lebih. Apabila saya tidak mengerti, saya mencari sumber-sumber yang lebih kompeten. Dan terus sebagai guru penggerak, saya juga harus berkolaboratif. Jadi saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu rekan sejawat yang ada di sekolah ini, dengan anak-anak. Terus inovatif, sebagai guru penggerak juga harus inovatif dengan ide-ide baru sehingga pembelajarannya tidak monoton dan reflektif. Sesudah melaksanakan pengetahuan-pengetahuan yang ada, saya merefleksi diri saya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu diseleksi. Terus untuk peran guru penggerak, yang pertama menggerakkan komunitas praktisi, menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar guru, dan menjadi coach bagi guru lainnya. Jadi bisa memimpin pembelajaran di sekolah. Kebetulan kita belum punya komunitas praktisi ya Bu, karena kemarin terkendala aksi nyata Bu. Sertifikatnya baru dapat 1, terus terpending karena ada perbaikan dan belum dilaksanakan lagi. Insya Allah kami akan laksanakan. Nah, Bapak Ibu yang ada di sini saya akan ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid, di mana ini nanti bisa mengarah ke visi dari sekolah kita. Visi itu tujuan atau impian yang ingin kita capai. Kalau di zaman dahulu saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Nah, alhamdulillah sudah tercapai, berarti visi atau impian saya itu tercapai. Nah, di sini ada kalimat rumpang
tentang kita mengarahkan nanti ke visi sekolah kita. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, jadi Bapak Ibu sudah pasti sebagai guru kita memimpikan murid yang seperti apa. Kalau dari saya ya Bu, saya memimpikan murid-murid yang cerdas, yang mereka kreatif, inovatif, mandiri, berakhlak mulia, dan beriman sudah pasti, dan berkarakter baik. Nah, di sini saya ingin tahu visi impian Ibu sebagai guru, impian Ibu itu apa untuk murid-muridnya Ibu? Nah, pertama mungkin dari Bu Sri. Silakan Bu Sri. Terima kasih Bu Radina, dan saya ucapkan kepada Ibu sebagai calon guru penggerak yang saya impikan sebagai guru untuk murid-murid saya itu adalah murid yang mandiri, inovatif, berwawasan luas, berakhlak mulia, cinta akan keberhasilan, sopan dan santun, hormat kepada yang lebih tua. Itu aja Bu. Terima kasih Bu Sri. Jadi Bu Sri menginginkan murid-murid yang mandiri, inovatif, terus berakhlak mulia, cinta dengan kebersihan ya, dengan kebersihan. Hampir sama ya Bu dengan visi impian saya. Bu Nina, saya mau tanya, Bu Nina impiannya apa sih untuk murid-murid Ibu? Ya, terima kasih kepada Bu Rahmatiana sebagai calon guru penggerak dan kepada Ibu Sri Nami. Terima kasih. Keinginan saya sebagai seorang guru yaitu memiliki murid-murid dan siswa-siswa yang sopan, yang santun kepada orang tua, cinta kebersihan, berakhlak mulia, peduli lingkungan, beriman dan bertakwa kepada Allah dan Tuhan Yang Maha Esa. Itu berapa? Terima kasih kepada Bu Nina. Jadi impian dari Bu Nina ingin mempunyai murid yang sopan santun kepada orang tua, terus mandiri dan berakhlak mulia. Tadi Ibu Sri sudah, Bu Nina sekarang kepala sekolah Ibu Usna. Bu Usna memimpikan murid-murid sekolah SD Negeri 2 Lulung Raya ini agar seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sri, mohon izin kita diskusi sebentar. Baiklah, terima kasih. Saya ngajar dari tahun 86 Bu. Sangat sayang, sangat cinta kepada anak didik. Bentar lagi saya mau pensiun. Jadi supaya ke depan ini anak didik kita mempunyai akhlak yang lebih baik, berkualitas, baik pendidikan dari SD sampai dia ke perguruan tinggi, bagus Bu. Jadi dia berkualitas, berakhlak mulia, sopan santun kepada guru, orang tua, lingkungan, Bu ya. Namun di sekolah berbudi pekerti yang luhur, semangat dalam belajar. Jadi anak-anak tuh harus kita kasih semangat terus supaya anak belajar rajin, kebersihan lingkungan dia menjaga Bu. Itu aja Bu. Saya ini karena matanya ini udah nggak jelas, jadi saya sebagai orang tua mendorong kepada guru-guru untuk mendidik anak kita yang lebih baik lagi, baik dari PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Semoga SD kami ini lebih maju Bu dengan adanya guru penggerak, yang lain bisa jadi contoh, bisa jadi untuk panutan kami. Bu Ratna, semoga kedepannya lebih lancar,
dia mempunyai pengetahuan yang lebih luas lagi dari Bu Sri. Kalau dari saya tuh nggak ada Bu ilmunya, hanya kadang marah Bu. Jadi itu aja Bu, semoga SD kami jadi anak yang akhlaknya mulia, cinta kepada guru, kepada teman-teman, punya kasih sayang. Itu aja Bu, kalau ada salah, ada keliru, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Usna. Jadi ternyata impian kita untuk murid-murid itu hampir sama ya Bapak Ibu. Jadi kita memimpikan murid-murid yang sopan, santun, berakhlak mulia, mandiri, inovatif, cinta terhadap lingkungan. Terus kalimat rumpah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, dimulai dari saya ya Bu. Saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan sendiri-sendiri atau masing-masing. Mereka memiliki keistimewaan dan bakat yang mereka miliki masing-masing, sehingga kita dapat menjadikan mereka itu tumbuh dan berkembang. Kita sebagai guru tugasnya bukan menuntut tapi menuntun agar mereka mengembangkan potensi mereka masing-masing. Nah, dari kalimat rumpang kedua, kita percaya bahwa murid adalah Bu Sinta. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya dan kepada Ibu Ratna selaku guru penggerak, calon guru penggerak, kepada Ibu Sri selaku pamong ya. Nah, di sini saya percaya bahwa murid itu, anak-anak yang kita miliki itu memiliki keistimewaan, bakat yang luar biasa, inovasi mereka yang sungguh banyak sekali, angan-angan ingin seperti ini. Nah, sehingga kita sebagai guru itu tetap mengarahkan bakat, minat, keinginan mereka, namun dalam koridor kita tetap mengarahkan dalam hal yang baik, jangan sampai melakukan yang tidak baik, tetap dalam aturan atau anjuran kita berakhlak mulia gitu, memiliki jati diri yang beriman. Kalau kita memiliki iman, kita ingin jadi apapun tetap anak kita akan tercapai gitu, ya. Mungkin cukup sekian, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita, tetapi kita menuntun mereka. Nah, untuk kalimat rumpang yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, dimulai dari saya dulu ya Bu. Di sekolah ini saya mengutamakan untuk pendidikan yang berkarakter. Jadi bukan hanya pengetahuan yang ditransfer, tapi kita harus lebih penting lagi menekankan karakter kepada mereka sehingga mereka menjadi insan yang lebih baik dan berakhlak mulia. Dari kalimat rumpang yang ketiga ini, di sekolah kita mengutamakan apa? Saya ingin pendapatnya Bu Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada waktunya berikan pada Bu Sri selaku pembimbing, Bu Ratna calon guru penggerak. Baiklah, di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang berkarakter, tidak hanya untuk anak yang menjadi pintar, tetapi juga mempunyai akhlak yang cukup baik. Sepertinya cukup itu saja dulu. Terima kasih. Kurang lebih sama ya Bu. Jadi memang kita zaman sekarang ini pendidikan karakter itu sangat penting. Jadi ada anak-anak yang pintar,
selalu mendapat nilai yang bagus, tetapi kalau karakter mereka buruk, maka kepintaran mereka pun akan tertutupi ya. Terus kalimat rumpang selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah dimulai dari saya Bu, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka itu berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Nah, dari sini saya ingin mendapatkan pendapat dari Bu Ayu. Murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa apa Bu Ayu? Silakan. Oke, di sini menurut saya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berada di sekolah ini untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang belum mereka kuasai. Karena kebanyakan murid, apalagi di kelas tinggi itu sulit untuk mengatur. Biasanya dari disiplin. Terkadang ada yang murid mudah diatur, ada yang tidak. Nah, di situ saya sebagai guru biasanya sedikit membedakan cara mengatur murid supaya mereka mendapatkan ilmu pengetahuan lebih. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ayu. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu datang ke sekolah memang untuk mendapatkan pengetahuan dari guru-guru yang ada di sekolahnya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga sekaligus untuk mendapatkan pengajaran karakter yang baik. Jadi kita sebagai guru harus terus menuntun mereka untuk menjadi lebih baik. Nah, kalimat rumpang selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin jadi kita sebagai guru ini yakin bahwa kita, dimulai dari saya ya Bu, saya yakin bahwa saya dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh murid-murid kita. Jadi saya bisa menuntun mereka untuk menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih berpengetahuan. Saya minta pendapat dari Bu Sri. Silakan Bu Sri. Alhamdulillah dapat giliran yang kedua. Maaf Bu Sri sebagai pamong, Bu Ratna untuk guru penggerak. Menurut saya dan guru yang ada di sini Bu, tujuan di sekolah ingin membimbing murid agar dapat mencapai cita-cita, kemudian yang diinginkan cita-citanya, mendidik murid-murid untuk menjadi anak yang berkarakter dan anak yang mempunyai skill atau mempunyai pengetahuan yang diharapkan oleh guru-guru sebagai pendidik di sini. Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita sebagai guru, kita yakin bahwa kita bisa bimbing murid-murid kita untuk menuju cita-cita mereka, menuju impian mereka, sehingga mereka kelak akan menjadi manusia yang sukses dan sukses tidak hanya di dunia, tapi mudah-mudahan sukses juga di akhirat. Ya. Terus kalimat rumpang selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah dimulai dari saya, bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain itu saling melengkapi, di mana tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan. Contohnya Rindi dengan Diva bakatnya berbeda. Jadi saya tidak bisa menyamaratakan, oh Rindi harus sukses di bidang ini, atau Diva harus di seni rupanya harus
bagus, tidak ya. Jadi semua bakat anak-anak itu berbeda-beda sehingga harus satu sama lain kita bisa membimbing mereka untuk menjadi anak-anak yang bisa terus mengembangkan potensinya. Nah, dari sini saya ingin mendapat dari Bu Nina. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ratna selaku calon guru penggerak yang sudah memberikan waktu, dan kepada Ibu Sri Winani selaku pembimbing. Baiklah, pendapat saya paham dan sangat paham bahwa setiap anak itu berbeda-beda. Mereka tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang berbeda. Jadi, bakat dan potensinya juga tentunya akan berbeda. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bu Nina. Nah, ibu-ibu, dari kesekian kalimat rumpang yang sudah kita mengeluarkan pendapat masing-masing tadi, sebenarnya tidak kurang lebih tidak ada yang berbeda ya, kurang lebih sama. Jadi memang kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, kita bisa mengembangkan bakat mereka, kita bisa menuntun mereka untuk menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih berkarakter. Iya, anak-anak ya. Jadi ibu bertanya nih kepada kalian, kalian sebagai murid SD Negeri 2 Rulung Raya ini pengen jadi anak yang seperti apa sih? Gitu. Coba Rini, sini. Harapannya Kak Rindi tuh sekolah di SD ini nih pengennya gimana? Mau nanti jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh dewan guru yang ada di sini. Nantinya. Aku ingin bercita-cita menjadi orang yang sukses, cerdas, berakhlak mulia. Pengen jadi apa? Utamanya pengen jadi di bidang manajemen. Terus senang nggak sekolah di sini? Saya sangat senang sekali bisa berada di sekolahan ini. Gurunya ramah, baik. Nah, ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi ya dari Rindi murid kelas 6. Jadi Rindi cita-citanya ingin menjadi manajemen, berarti di bidang manajemen ya Rindi. Nah, semoga apa yang diimpikan Rindi bisa terwujud atau terkabul. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari sekian kalimat rumpang yang sudah kita diskusikan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya di SD kita itu memiliki visinya itu tercinta, tertib, edukatif, ramah, cerdas, iman, dan takwa. Itu visi SD kita. Ya, nah dari sini tapi dari sekian kalimat rumpang yang kita diskusikan tadi bahwa kita juga menginginkan murid yang beriman, bertakwa, edukatif, tertib, ya Bu ya, mandiri. Nah itu termasuk dalam mandiri, terus berakhlak mulia. Nah jadi ya berkarakter. Nah untuk kesimpulan kalimat rumpang ini bisa saya simpulkan bahwa kita ini memiliki visi yang sama, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, inovatif, peduli lingkungan, dan berwawasan global.
Itu kalau yang saya rangkum dari sekian pendapat dari Bapak Ibu guru semua tadi. Jadi kita juga menyematkan tentang peduli lingkungan, di mana kita sudah melaksanakan ya Bu kemarin dengan anak-anak jajan tidak membuang sampahnya di sekolah. Jadi mereka membawa tempat wadah sendiri Bu, bawa gelas dan mangkok dari rumah, sehingga sampah yang ada dari kantin itu tidak mereka bawa ke sekolahan. Jadi mereka masuk ke lingkungan sekolah sudah tanpa sampah. Alhamdulillah sudah terlaksana. Dan untuk tentang berakhlak, alhamdulillah sudah ada kegiatan sholat duha ya, dari guru agama sudah memprogramkan, dari Bu Ayu juga. Jadi sholat duha untuk anak-anak bergantian karena belum memiliki musola Bu, jadinya masih di perpus, tapi alhamdulillah sudah berjalan. Terus untuk yang mandiri sudah pasti kita menginginkan anak-anak yang mandiri dan berwawasan global, jadi berpengetahuan untuk semua bidang. Terus nah di sini tentang, karena kita sudah kurikulum merdeka, ada beberapa kelas yang sudah, ada yang belum. Jadi profil belajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkependidikan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi visi yang kita tadi sudah menyangkut di profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Terus apakah visi sekolah kita ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah selaras ya Bu? Dengan visi yang kita utarakan tadi? Sudah sesuai ya dengan impian kita ya? Sudah sesuai dengan impian kita? Visi sekolah kita menginginkan murid-murid yang intinya pertama yaitu berakhlak mulia dulu, karena walaupun murid itu pintarnya seperti apa, tapi kalau akhlaknya buruk mereka tidak akan menjadi orang yang berhasil. Terus yang selanjutnya, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Untuk mencapai visi sekolah tadi yang sudah saya utarakan tadi, untuk berakhlak mulia dengan sholat duha, peduli lingkungan dengan mereka jajan tidak membuang sampah di sekolah tadi sudah. Terus mau sedikit ya Bu. Boleh ya, biar tidak tegang. Oke, suaranya bisa masuk nggak Pak? Depan Mbak, depan dengan jelas. Bapak Ibu berdiri. Ya anak-anak. Gimana nih suaranya? Di bluetooth aja. Di bluetooth. Yaudah. Semangat.
atap itu yang pertama A-nya aset, terus T-nya tantangan, A-nya aksi, dan P-nya pembelajaran. Terus Bagja itu perubahan ya Bapak Ibu. Untuk B-nya itu kita membuat pertanyaan, A-nya atur atau eksekusi, G-nya mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur atau eksekusi. Kebalik ya Bu, yang A-nya tadi ambil pelajaran. Nah di sini apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru atau orang tua kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi kolaborasi kita sudah pasti ya Bapak Ibu. Di sini kita berkolaborasi, bekerja sama agar visi sekolah kita bisa terwujud. Yang kemarin visi kita tercinta, visi sekolah kita tercinta, tertib, edukatif, ramah, cerdas, iman, dan takwa. Jadi kita menjadikan murid-murid yang seperti itu sesuai dengan visi sekolah kita. Kita berkolaborasi, kita bersama-sama mewujudkan visi sekolah kita. Terus apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri ya Bu, sebagai guru kita juga harus bekerja sama dengan orang tua. Jadi kita berkolaborasi dengan mereka juga agar mereka anak-anak ini bisa datang tepat waktu, disiplin. Terus tadi bekerja sama tentang lingkungan tadi juga, sholat duha juga. Berarti mereka kan harus menyiapkan peralatan murid-murid yang akan ke sekolah. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, jadi rancangan konkret atau langkah konkret mungkin sebagian sudah kita laksanakan tadi. Yang berakhlak mulia kita sudah melaksanakan sholat duha secara bergantian. Peduli lingkungan kita tadi sudah. Setiap hari Jumat kita juga Jumat bersih. Terus yang senam pagi tentu Jumat bersih juga. Terus kegiatan-kegiatan yang lain ada, kita menumbuhkan bakat mereka dengan seni musik, dengan tari. Jadi kita juga mengajarkan mereka bakat-bakat yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kesimpulannya tadi bahwa kita menginginkan terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, inovatif, peduli lingkungan, dan berwawasan global. Mungkin itu saja. Nanti ada kurangnya saya mohon maaf, dan nanti mungkin ada dari Bu Sri juga. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru semua dan Ibu PP serta Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa menciptakan peserta didik yang sangat hebat dan berakhlak. Ibu, saya kebetulan Ibu Korwil saya juga, dan selama ini memang beliau apa ya Bu? Karena saya kan IGTK Kecamatan Jati Agung, jadi beliau pengen mengadasi kegiatan yang bersama. Waktu itu saya undang beliau, belum ada waktu, jadi kapan-kapan kalau ada waktu saya hadir Bu di Jati Agung untuk bersama IGTK, gitu ya Bu ya. Terima kasih pada kesempatan kali ini dari Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-Ibu teman sejawat yang telah membersamai Bu Ratna sehingga tadi sudah diskusinya berjalan dengan bagus. Ada beberapa visi dari ibu-ibu semuanya, pengennya bagaimana sih, mau dibawa kemana sih murid-murid kita, ternyata sudah dilaksanakan. Dan ini menjadi aset ya Bu ya. Aset itu tidak hanya berupa benda, tapi bisa dari SDM-nya. Aset kita itu dari bu gurunya, dari anak-anak, itu juga aset. Jadi mudah-mudahan kalau kita sudah tahu nih kekuatan kita apa sih di SD ini, kelemahannya apa sih, jadi kita bersama-sama dapat actionnya terus apa, kita harus bagaimana. Jadi dengan kekuatan yang ada kita gunakan sebaik-baiknya, karena kita tahu oh ini loh kekuatan kita. Guru-gurunya luar biasa, mempunyai motivasi yang kuat, semangat. Lalu anak-anaknya juga seperti itu, mempunyai potensi yang memang mereka bisa mengembangkan bakatnya.
kelemahan kita apa? Mungkin ada kelemahan yang Bapak Ibu bisa diskusikan kelemahan di SD kita apa sih? Jadi bisa disampaikan bersama-sama, kita duduk bersama untuk membawa sekolahan ini lebih maju. Mungkin itu penguatan dari saya. Mudah-mudahan dengan visi dan prakasa perubahan yang hari ini disampaikan oleh Ibu Ratna kita akan mendapatkan perubahan yang luar biasa di sini, dan saya mohon tetap untuk selalu berkolaborasi bersama Bu Ratna membawa sekolah ini menjadi yang lebih maju dan sukses ya. Mungkin itu Bu Ratna dan untuk ibu-ibu semuanya, terima kasih penguatan dari saya. Selebihnya mungkin kita ada nanti ada beberapa instrumen yang harus Ibu isi, anak-anak juga. Jadi ada 5 instrumen 5 teman sejawat yang harus Ibu isi, anak-anak dan kepala sekolah. Nanti kita tolong tekniknya gimana untuk Bu Ratna ya. Terima kasih kepada Bu Umi saya ucapkan, dan Bapak ibu-ibu di sini, bapaknya nggak ada Bu. Ibu di sini terima kasih sudah mau bersamai saya. Pokoknya banyak terima kasih. Semoga kita selalu menjalin kolaborasi baik di sekolah kita ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu.